Halo Sobat Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Permain Jiwa. Video kali ini saya mencoba menanggapi ada yang bertanya di kolom komentar bagaimana cara kita berkomunikasi dengan tanaman. Saya akan coba jawab ini dari pengalaman mistik ya, apa yang saya peroleh dari meditasi. Banyak hal yang merubah wawasan saya pada realitas. Jadi di bagian akhir nanti saya coba bagikan cara bagaimana berkomunikasi. Tapi sebetulnya ini bukan hal baru. Ini ada di akar tradisi budaya Nusantara. Ritual-ritual yang dilakukan oleh petani, ya kan, atau mereka yang berkebun, juga nelayan sebetulnya. Pasti ada ritual di mana memulai pekerjaan, ketika memanen, kemudian juga ketika mengakhiri apapun itu sebuah aktivitas. Oke, jadi setelah nanti mungkin kalian mendengar apa yang saya dapatkan juga, saya yakin kalian akan berubah secara wawasan. Dan karena ini pengalaman intuitif ya, jadi betul atau tidak itu hanya kalian bisa buktikan dengan mencoba itu sendiri. Oke, seperti apa? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Oke, sebelum saya coba jelaskan, saya ingin berikan kalian sebuah wawasan berpikir tentang fenomena dalam meditasi, supaya kalian tidak ragu dan tidak bingung juga. Jadi ada dua macam realitas subjektif dan objektif. Sebetulnya kalau nanti kalian lebih banyak belajar, tidak ada realitas objektif. Apa yang saya maksud dengan realitas subjektif maupun objektif? Jadi pengalaman dalam meditasi sama halnya dengan pengalaman dalam mimpi. Itu hanya kalian yang merasakan bahwa itu adalah nyata. Tapi ketika ini kalian bagikan ke orang lain belum tentu bisa menangkap sama seperti yang kalian rasakan. Realitas objektif itu sifatnya material. Apa yang bisa diolah, misalnya kemudian ditunjukkan, kemudian dilihat secara bersama, dikonfirmasi kebenarannya, itu adalah realitas objektif. Apa yang ingin saya sampaikan lewat meditasi mistik itu adalah mengalami sebuah kondisi yang hanya kalian bisa rasakan, tapi ketika orang lain nanti mencoba itu, mereka mendapatkan satu aktivitas yang sama, walaupun beda cerita ya, dan bisa mendapat manfaat dari sana. Kenapa saya katakan kalian perlu tahu hal ini? Karena orang bingung, itu halu atau tidak, nyata atau tidak. Setiap kali saya katakan dalam video, kalian tidak perlu bingung dengan fenomenanya. Apa yang kalian peroleh itu jauh yang lebih penting. Kenapa demikian? Karena orang atau manusia itu sibuk menanyakan tentang kebenaran. Ya. Jadi misalnya dalam satu kasus, kamu dapat pesannya, jangan mencuri. Kemudian kamu alami itu dalam meditasi atau dalam mimpi, ketemu Nabi, kemudian mengatakan itu pada kamu. Ada orang lain juga mendapat pesan yang sama, jangan mencuri. Tapi misalnya dari sosok atau tokoh yang beda. Orang berdebat hanya kebenaran ini, padahal itu adalah realitas subjektif. Oke? Apakah mana yang benar sosoknya? Semua sifatnya subjektif. Tapi pesan itu sama. Dan dari pesan itu kemudian kalian olah dan membagikan manfaat ke orang lain. Itu yang paling penting. Jadi kita tidak perlu berdebat ini beneran atau tidak. Kalian buktikan apakah dari pesan itu kemudian kalian aplikasikan membawa manfaat, value atau tidak. Oke ya, jadi tidak perlu bingung dengan fenomena mistik. Juga jangan berpaku pada fenomenanya, sosoknya, dan lain-lain. Kalian mengkonfirmasi itu untuk satu hal yang bisa kalian dapatkan secara nilai. Pengalaman ini sudah saya dapatkan lama ya, di awal-awal dulu ketika saya bermeditasi, kemudian dapat banyak penglihatan. Dan berapa itu sifatnya penglihatan, berapa itu dialami secara proyeksi astral. Oke. Tapi dulu saya tidak tahu proyeksi astral. Bedanya hanya tipis. Jadi seperti kalian melihat TV atau kalian ada dalam TV itu. Nah ini terbaca nanti dari level trance ya. Ketika kalian selesai meditasi terasa seperti bangun tidur atau terasa biasa saja. Nah ini membedakan dua kondisi. Apakah kamu melakukan proyeksi astral atau hanya penglihatan secara remote ya, secara jarak jauh. Nah jadi dulu saya suka bermeditasi, kadang bisa berjam-jam, tapi rasanya seperti tidur tadi, seperti mimpi. Tidak terasa lama, hanya kamu sadari ketika kamu selesai meditasi. Jadi saya masuk ke sebuah dimensi, di mana di situ saya katakan aneh, seperti dongeng. Karena baik manusia, binatang, dan tumbuhan itu bisa berkomunikasi. Dan dari awal
dulu saya memulai proses meditasi itu kan ada yang membimbing, ada spirit guide-nya lah. Dan bentuknya seperti apa? Di awal ada bentuknya. Bentuknya mewakili apa yang saya yakin, sesuai agamamu, keyakinanmu, dan lain-lain. Jadi ini yang saya katakan, jangan fokus pada sosok, karena begitu kamu berubah lawan, sosok ini juga akan berbeda. Tapi ini berfungsi banyak. Jadi pada akhirnya saya tidak lagi menggunakan sosok, hanya pesan saja yang saya tangkap. Ya. Nah di situ saya dijelaskan bahwa ini adalah sebuah realitas dalam sebuah dimensi yang berbeda. Nah perbedaannya di mana? Kita manusia itu dikatakan realitas 3 dimensi. Artinya bahwa dimensi ini bersifat seperti ruangan panjang, lebar, tinggi, dan waktu yang secara linear. Artinya kita tidak bisa berpindah-pindah waktu ya dari masa lampau bergerak ke depan. Nah dimensi yang saya masuki ini adalah dimensi ke-6. Bedanya seperti apa ya? Sebetulnya mungkin nanti di mana ada 2 kehidupan, 3 kehidupan dalam satu ruang dan waktu. Nah ini yang diceritakan dalam kitab suci, ya kan? Ada 3 dunia dan sebagainya. Tapi ini gambaran yang mungkin jauh ke depan. Jadi saya mendapat penjelasan dari pembimbing bahwa ini tidak mungkin kita alami sekarang. Kenapa? Karena dalam realitas itu baik tumbuhan, binatang, dan manusia bisa berkomunikasi karena pola makan atau bagaimana manusia berhidup, energinya itu berbeda. Jadi kalau kita masih mengkonsumsi makanan ya, kemudian nanti ada yang diet vegetarian, tidak makan daging karena tidak ingin membunuh. Kemudian nanti bergeser lagi ada realitas yang vegetarian, mereka hanya hidup dari prana atau nafas. Dimensi itu berarti dimensi yang hidup dari cahaya, luk cahaya. Oke. Nah di situ saya dijelaskan bahwa realitas kita Homo sapien mungkin butuh puluhan ribu, ratusan ribu sampai kita dalam kondisi itu. Nah, selalu setiap saat ketika saya mendapat semacam gambaran dalam meditasi, saya mencoba mencari apa sih yang mendukung penjelasan dari pembimbing atau spirit guide tadi. Oke, jadi saya ingin berikan juga gambaran ke kalian bahwa ketika saya memproses satu hal yang saya dapatkan lewat meditasi tadi, aktivitas bagaimana saya mencari data itu tidak selalu saya proses dalam postur duduk meditasi, diam, tidak. Jadi apapun dalam aktivitasmu, kamu membentuk sebuah kondisi meditatif, kondisi keterhubungan. Dalam setiap aktivitas kamu bisa terhubung. Jadi ketika saya mencari di internet, saya biasa terkoneksi dengan pembimbing dan dari situ kemudian dibantu untuk penjelasannya. Nah, yang membedakan bahwa itu pembimbing dari dimensi tinggi atau tidak, biasanya pembimbing dari dimensi yang tinggi itu tidak mendoktrin kamu dan dia menunggu kamu bertanya, baru mengkonfirmasi kebenaran. Jadi saya tidak pernah mendapat perintah kamu harus ini, harus itu. Tidak. Oke, nah konfirmasi itu saya dapatkan dari banyak dokumen yang dulu adalah dokumen rahasia, tapi akhirnya dibuka ke publik. Ini adalah dokumen-dokumen dari Dinas Pertahanan Amerika dan lembaga lain seperti CIA. Jadi di tahun 1940 sampai 1960 ada fenomena persaingan antara Amerika dan Soviet yang melakukan riset tentang fenomena kesadaran. Fenomena kesadaran di situ yang menjadi daya tarik itu adalah kemampuan psikis, kemampuan paranormal. Nah, beberapa ilmuwan itu mengambil kesimpulan bahwa ada bukti kuat consciousness out of body. Jadi kesadaran itu tidak ada dalam tubuh. Kesadaran itu di luar tubuh. Kemudian ada istilah mind over matter. Jadi pikiran itu di luar materi. Nah, ini berbeda dengan apa yang selama ini kita tahu. Kita diajarkan juga bahwa kalau kita bicara tentang pikiran itu dari otak. Ya, artinya pikiran muncul dari adanya organ yang sifatnya materi. Nah, apa yang ditemukan tadi dari banyak riset berkata sebaliknya. Dan ini lebih, akhirnya saya katakan sesuai dengan sisi spiritualitas. Dan ini juga yang membantu saya memahami kata-kata Tesla. Otak saya hanya radio, sementara informasi itu sifatnya seperti gelombang, tidak terikat ruang dan waktu. Nah, jadi saya mendapatkan konfirmasi kebenaran ya, arah kebenaran dari proses mistik tadi dari beberapa dokumen yang saya sempat baca yang sudah dibuka ke publik oleh CIA maupun NSA ya, Dinas Pertahanan. Ada seorang peneliti, dia ahli dalam poligraf. Poligraf itu alat pendeteksi kebohongan. Namanya Cliff Baxter, ya. Nah, momentumnya itu sebenarnya sederhana. Ketika kita melakukan deteksi kebohongan, sebetulnya kan mekanisme kerjanya itu mendeteksi impuls listrik ya. Nah, Cliff Baxter ini kemudian pengen tahu bagaimana dengan tumbuhan. Nah, saat itu kemudian dia memasangkan poligraf ini ke tanaman, ke daunnya. Kemudian dia membaca ada sebuah pergerakan grafik yang berbeda. Jadi alat poligraf ini seperti sensor gempa bumi, ada grafik semacam naik turun. Nah, saat itu dia menduga perbedaan tadi mungkin karena
ketika dipasangkan kebetulan tanaman itu habis disiram. Jadi karena air sifatnya konduktor, ada perubahan arus listrik. Tapi tidak berhenti di situ. Akhirnya dia melakukan percobaan berikutnya. Sampai akhirnya dia mengambil kesimpulan yang mengagetkan. Bahwa ketika tanaman tadi mengubah grafiknya, itu seperti dia merespon dan mengucapkan terima kasih. Jadi kesimpulan awalnya, tanaman ini hidup dan dia punya emosi. Oke. Nah, ini terkait dengan dugaan tadi bahwa berarti kesadaran itu tidak terikat ruang waktu. Bagian apa yang dia rasakan itu terhubung dengan tanaman dan tanaman itu merespon. Lalu kemudian Baxter tidak berhenti di situ. Dia melakukan percobaan itu mungkin hampir ratusan kali karena dia penasaran tentang kebenaran bahwa apakah tanaman itu bisa merasa atau memiliki emosi. Lalu Cliff Baxter ini melanjutkan variasi percobaan. Nah, satu saat dia melakukan percobaan dengan mencoba pengen tahu respon tanaman ketika dia merebus hidup-hidup udang kecil gitu. Lalu udang tersebut diletakkan di ruangan yang berbeda dengan tanaman yang dipasang poligraf tadi. Oke. Percobaan ini disusun serapi mungkin karena dia hanya memasang timer. Kemudian dia akan meninggalkan jauh dan akan kembali setelahnya. Ini untuk membuktikan kebenaran bahwa consciousness, kesadaran itu tidak terikat ruang waktu. Karena dugaan awal tadi mungkin karena jarak. Kemudian tanaman itu merespon. Bagaimana kalau benar-benar dia menjauh? Nah, apa yang terjadi? Ketika dia kembali memutar ulang dokumentasinya, dia terkejut. Jadi pada saat timer itu kemudian menyalakan atau memanaskan udang itu hidup-hidup, ada respon dari tanaman yang menunjukkan emosi yang sangat signifikan. Kemudian menurun seiring dengan ketika udang itu akhirnya mati. Nah, tidak berhenti di situ. Ada percobaan lain di mana melibatkan beberapa orang dari muridnya yang secara diam-diam diberikan tugas. Oke? Yang lain mungkin cuma melihat tanaman, menyentuh. Ada satu orang yang diberikan tugas untuk membunuh, mematikan tanaman, mematahkan, mencopoti daunnya. Kemudian tanaman target tadi dan tanaman yang ibaratnya dan tanaman yang dipasang poligraf juga di ruangan berbeda. Jadi setelah beberapa saat kemudian mereka dipanggil satu persatu untuk mendekat ke tanaman yang dipasang poligraf tadi. Keempat orang yang tidak melakukan hal negatif, tidak ada petunjuk fluktuatif dari poligraf. Nah, ketika orang yang melakukan tadi perusakan, ini direspon oleh tanaman tersebut. Jadi kesimpulan ini menarik banyak perhatian peneliti lain yang akhirnya menindaklanjuti. Lalu ada banyak peneliti lain yang juga pengen tahu benar nggak tanaman itu punya emosi. Ada peneliti lain juga kemudian mencoba menghubungkan poligraf di manusia dan poligraf di tanaman. Kemudian si manusia ini diberi stimulus emosi dengan melihat film. Nah, kemudian film itu sendiri divariasi. Ada film tentang kegembiraan, ya kan? Ada film perang, kemudian ada film biru, dan di situ dibaca respon dari poligraf yang dipasangkan di tanaman. Ternyata ada pola-pola yang mungkin lebih bisa dikatakan ini seperti bahasa dari tanaman. Lalu penelitian yang lain dilakukan di Soviet. Karena tadi idenya tanaman itu bisa merespon, mereka sampai membuat sebuah bentuk budidaya tanaman dalam ruangan yang terpisah yang dipantau dengan alat komunikasi yang membentuk sebuah hubungan antara tanaman dan manusia. Jadi di situ gampangannya, kapan tanaman minta disiram, kapan tanaman minta dipupuk, itu diterjemahkan oleh manusia dan kemudian direspon. Nah, ini menjadi ide besar yang kemungkinan menjadi gambaran ke depan bagaimana kita bercocok tanam. Oke, jadi dari percobaan ini saya mendapat banyak konfirmasi yang sekaligus waktu itu karena saya selalu dalam koneksi dikatakan seperti itulah gambaran ke depan ketika memang kita itu menghargai alam dan efeknya akan sangat jauh berbeda dengan peradaban yang dicapai. Oke, tidak hanya di situ, ada percobaan juga yang dilakukan profesor di Jepang yang berupaya kemudian mengubah grafik tadi menjadi sebuah kata-kata, ini bisa berkomunikasi. Oke ya, jadi bayangkan ini penelitian di tahun 66 dan sekarang kalau kalian mau cari lebih banyak lagi yang menunjukkan ini akan membalik pikiran orang karena ternyata manusia itu paling rendah secara kecerdasan. Jadi kecerdasan yang paling tinggi itu adalah bumi, kemudian tanaman, hewan, dan baru manusia. Jadi banyak orang yang terlibat dan tahu penelitian ini merubah wawasan mereka pada lingkungan. Kita bukan manusia, itu kan selalu merasa ego bahwa dia yang
paling sempurna. Tapi dari penelitian itu menunjukkan bahwa kita perlu belajar lebih banyak pada alam. Ada banyak jurnal sains terkait misteri tanaman itu. Satu hal juga yang menarik adalah kalau kita manusia dan binatang, cara bertahan hidup itu kan bisa berpindah, tapi pohon, tanaman itu tidak bisa. Tapi bukan berarti mereka tidak punya mekanisme mempertahankan diri. Nah, apa yang menarik? Jadi tanaman ini, dia punya mekanisme melindungi dirinya dari predator atau dari gangguan yang sifatnya negatif. Jadi ketika tanaman, misalnya ada predator, memakan daun, seketika tanaman ini membagikan sinyal dengan melepas gas untuk menyampaikan pesan pada tanaman lain supaya merubah tekstur rasa dari daun yang dimiliki oleh tanaman lain. Oke? Demikian pula, bagaimana tanaman itu mengundang serangga yang dia butuhkan itu juga dengan mengubah rasa dari daunnya atau mengubah bau dari bunganya, mengirim sinyal-sinyal gelombang pada serangga supaya datang. Jadi tanaman itu bisa mendeteksi liur dari serangga-serangga mana yang sifatnya negatif. Ini untuk mempertahankan diri dari hama. Dan dia membagikan ini pada tanaman lain, memberikan sinyal dengan mengeluarkan gas. Jadi jauh sebelum kita tahu dunia digital, internet, mereka sudah. Demikian pula tanaman itu bisa bekerja sama. Tidak hanya dengan pohon sejenis, tapi juga dengan tanaman yang lain, berikut juga dengan mikroorganisme. Jadi dulu manusia tahunya bahwa pertumbuhan tanaman ke atas, misalnya di hutan, itu ada bentuk persaingan. Ternyata ini berubah, bahwa tanaman yang bisa mendapatkan konsumsi cahaya yang lebih tinggi, dia juga membagikan beberapa hasil kimia untuk ke tanaman yang lain. Jadi ada jiwa sosialnya. Demikian pula tanaman itu juga membantu tanaman lain ketika ada tanaman lain yang sakit. Dia bisa memberikan obatnya. Kemudian jalur komunikasi tanaman dan mikroorganisme lain seperti bakteri atau jamur itu juga ada simbiosis. Jadi tanaman sengaja melapukkan akarnya atau membuat macam zat kimia yang menarik jamur atau mikroorganisme itu hidup di bawahnya. Jadi ibaratnya tanaman itu memberi kue, demikian pula sebaliknya apa yang diproses oleh jamur atau mikroorganisme itu juga memberikan nutrisi pada tanaman. Lalu bagaimana sinyal-sinyal itu didistribusikan sampai luas yang tak terhingga? Jadi karena kerjasama dengan jamur. Jadi jamur itu juga punya kecerdasan tinggi. Oke? Jadi kalau kalian lihat seperti terjadi bencana ketika di Chernobyl itu reaktor nuklirnya meledak, manusia tidak bisa bertahan. Tapi setelah 30 tahun kemudian, baik tanaman maupun hewan tetap bisa bertahan hidup. Bagaimana kita berkomunikasi dengan tanaman? Jadi ini ada di akar budaya Nusantara atau juga di bangsa-bangsa yang lain, kebiasaan ritual dari suku-suku kuno ya. Jadi kalau di Indonesia ada tradisi marhotas, ya, manen kemenyan, mamuka-muka, mecak undat, terus di Jawa juga apa? Saya lupa. Tapi setiap daerah itu pasti ada tradisi di mana memulai bercocok tanam atau saat memanen, ada ritual-ritual yang menyertai. Nah, bagaimana berkomunikasi? Kalau dari hasil penelitian tadi, ternyata pemahaman akan consciousness ini, kesadaran tidak terikat ruang dan waktu. Bagaimana kita berinteraksi sebetulnya melampaui kata-kata atau bahasa yang seperti manusia lakukan. Tapi pada prinsipnya bahwa komunikasi itu bisa terjadi hanya dengan emosi. Jadi proses kalian berkomunikasi seperti yang dilakukan dalam ritual-ritual kuno. Saya pernah baca untuk marhutas atau apa ya, saya lupa. Tapi di situ ketika kita mau memanen itu ada seperti lagu, ya kan? Ada rayuan, ya kan? Sama, karena itu mengungkapkan emosi. Kemudian ada yang diketuk-ketuk, ya kan? Itu adalah bentuk-bentuk bagaimana kita itu terhubung dengan alam. Maka tradisi sesajen itu sebetulnya adalah tradisi yang dulu itu pernah dicapai dalam peradaban yang sudah tadi saya katakan, realitas dimensi di atas dimensi ketiga. Cuma kan kita selalu terbelenggu bahwa yang dulu itu lebih kuno, lebih bodoh. Nah, ini nanti akan saya ceritakan dalam realitas simulasi atau hologram untuk penjelasannya. Supaya
kalian bisa tahu kenapa sih kok tiba-tiba bangunan itu ditinggalkan, tidak ada jejaknya. Tapi kita katanya punya warisan dari leluhur, ya kan, dari cerita itu tadi. Jadi ini sama sekali sebetulnya tidak berhubungan dengan roh-roh halus. Ini adalah pemahaman sains. Tapi karena keterputusan tadi lewat simulasi realitas, nah, kalian dengar istilah kiamat, tapi kok ada terus, oke? Bagaimana manusia berkomunikasi? Sama dengan apa yang dilakukan oleh ritual suku kuno. Kalian bisa melakukan komunikasi dari sentuhan. Kenapa? Karena kalau dari tangan, kalau kalian menyembuhkan itu juga pakai sentuhan. Secara fisik ada organ yang tersentuh, tapi secara aliran energi, tangan kalian itu ada titik-titik cakra yang oleh teknologi sekarang mungkin belum bisa disensor. Seperti apa itu yang dikatakan biofield. Oke? Jadi kalian bisa menyentuh tanamannya, kemudian tanahnya, sambil kalian melakukan dalam hati, ya kan, memberikan rayuan, pujian, ungkapkan emosinya. Nah itu sederhananya. Dulu saya dunianya adalah kuliner. Saya melakukan apa yang saya sekarang baru ketahui. Jadi ketika saya mau memasak, itu saya berbicara dengan komposisi bahannya, oke? Ketika saya memetik, contoh kasus ya, saya memetik daun jeruk, itu juga saya berkomunikasi, saya minta izin, ya kan? Kemudian saya mengatakan, saya ambil sedikit dan berikan rasa yang enak untuk masakan saya. Jadi ini dulu saya belum tahu, cuma saya suka melakukan itu. Nah, tentu saja kalian tidak perlu mengucapkan ya, hanya dalam bentuk ekspresi yang bisa kalian visualisasikan dan ungkapan emosi. Karena kalau kalian ngomong nanti dikatakan kalian gila, karena tidak semua orang tahu perkembangan sains. Oke? Jadi saya ingin menyampaikan ini tadi karena di awal saya sudah jelaskan tentang realitas subjektif dan realitas objektif. Apa yang saya coba bagikan di sini, saya mengungkap bahwa ada banyak peristiwa aneh. Ya. Seperti saya cerita di video Grebennikov, dia membuktikan, karena dia membuktikan sendiri, ya dia tahu, ya kan, kalau tawon itu dia bisa memancarkan radiasi, bisa levitasi, kalian bisa cek videonya. Kemudian saya sudah cerita suku kuno di Amazon bisa mendokumentasikan data-data tanaman dengan penamaan, ya kan. Makanya tanaman-tanaman itu pasti dinamakan seperti orang yang lebih tua, Aki, Nini, oke. Saya juga cerita di video Ramanujan, silahkan dicek. Jadi fenomenanya aneh. Kalau cerita fenomenanya cuma jadi perdebatan, beneran enggak. Tapi realitas objektifnya dia mampu membuat formulasi black hole yang sekarang sains itu baru bisa pahami. Maka walaupun aneh, saya percaya bahwa ke depan ini karena keterbatasan dan saya sadar sekarang bahwa manusia itu levelnya paling rendah. Jadi ke depan apa yang sekarang dikatakan konspirasi, apa yang dikatakan hoax atau mungkin misinformasi, kalau kita benar-benar memeriksa, beberapa itu bukan berarti palsu atau tidak ada kebenaran. Jadi kembali pada pertanyaan yang ditulis di kolom komentar, kebetulan kalau tidak salah bapaknya suka tanaman, kemudian suka menggunakan tanaman untuk pengobatan. Bagaimana untuk tahu tentang apakah tanaman itu bermanfaat untuk penyembuhan apa, ya kan? Bagaimana berkomunikasi sudah saya jelaskan ya. Jadi secara detail kreativitas sendiri. Kalau ditanya pemanfaatan tanaman, nah ini pentingnya kita. Di lontar-lontar kuno atau di manuskrip ya, teks-teks kuno itu pasti saya yakin ada pengklasifikasian. Bahkan pengklasifikasian itu kalau saya pelajari dari suku kuno di Amazon, itu termasuk dicirikan dengan nama. Seperti kita sekarang mendata tanaman itu dengan istilah Latin. Dari situ mungkin sudah diklasifikasikan untuk jenis-jenis pemanfaatannya. Maka suku kuno misalnya di Amazon itu punya tanaman yang memabukkan, itu tanaman dewa yang digunakan untuk komunikasi. Oke? Jadi bagaimana caranya untuk pemanfaatan tanaman? Ya kita harus menggali lagi data-data yang dulu sudah kita mungkin tidak pedulikan. Mungkin banyak data ada di museum di luar. Oke, sekian saja video ini. Semoga kalian bisa memanfaatkan meditasi kalian. Kalau ada yang belum jelas, silahkan tulis di komentar. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Terima kasih, selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.